Oke. Pada masa kepemimpinan Raja Firaun, Firaun bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu ia mendapati bahwa negeri Mesir habis terbakar. Semua rakyatnya mati kecuali orang-orang Israel. Lalu Firaun pergi ke ahli nujum untuk meminta apa maksud dari mimpi itu. Penafsir mimpi menjawab bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Firaun. Firaun yang mendengar itu menyuruh tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa mendengar itu takut dan Allah mengilhami Ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan anak laki-lakinya itu ke Sungai Nil. Lalu ibunya Nabi Musa menghanyutkan anaknya itu ke Sungai Nil dan memasukkan Nabi Musa ke dalam peti. Ya Allah, hamba titipkan anak ini kepadamu, jagalah dan lindungi dia. Lalu bayi itu ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asia. Wahai bayi laki-laki yang tampan, sudah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra. Lihatlah apa yang kutemukan Firaun. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Apa kau tidak sedang bercanda, bayi laki-laki? Apa kau lupa dengan peraturan yang telah kubuat? Mohon wahai Firaun suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Itu bagimu, namun tidak bagiku. Lalu Asia memohon kepada Firaun untuk tidak membunuh Nabi Musa dan Firaun menerima permohonan tersebut. Lalu Asia mencari ibu susu untuk Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak ingin disusui oleh siapapun. Wahai Ratu, bayi ini tidak mau disusui oleh siapapun. Izinkan kami untuk mencari ibu susunya ke pelosok desa. Baiklah. Ketika di pelosok desa, kakak perempuan Nabi Musa pun mengetahui hal tersebut dan ia menyarankan ibunya untuk menyusui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun ingin menyusu dengan lahap. Namun tidak ada yang tahu bahwa ibu susu Nabi Musa adalah ibu kandungnya sendiri. Aku sangat berterima kasih wahai ibu. Aku mohon tinggallah di istana ini sampai masa penyusuan Musa berakhir. Wahai Ratu, maaf sekali, saya tidak bisa tinggal di istana ini. Ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, saya akan membawa bayi ini sampai masa penyusuan berakhir. Baiklah, tidak ada pilihan lain. Lalu ibu Nabi Musa pergi dengan perasaan senang. Saat masa penyusuan telah berakhir, ibu Nabi Musa pun menyerahkan anak. Ibu Nabi Musa pun memberi Nabi Musa ke tengah-tengah keluarga Firaun. Lalu Asia pun menunjukkan bayi itu kepada Firaun. Wahai suamiku, lihatlah Musa itu. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemari bayi itu. Pada saat itu Nabi Musa yang sedang berada di kamar Firaun tiba-tiba saja menjabat jenggot Firaun hingga lepas dan berdarah. Lalu Firaun sangat marah. Dasar anak nakal, aku yakin kau yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Bersabarlah wahai suamiku, aku yakin Musa hanyalah anak biasa. Lalu Firaun memanggil tentaranya untuk menyiapkan senjata tajam untuk Nabi Musa. Siapkan pedang yang tajam, besok akan membunuh anak ini. Yang Musa. Lalu Asia memikirkan ide agar Firaun tidak jadi menjatuhkan kekuasaan, agar Firaun tidak jadi membunuh Nabi Musa. Kemudian dia mendapatkan ide. Lalu Asia pun menaruh sepotong roti dan bara api di hadapan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun mengambil bara api dan Nabi Musa memasukkan ke dalam mulutnya sehingga Nabi Musa pun menangis. Lihatlah wahai suamiku, jika Musa sudah bisa berpikir, pasti dia akan menemukan roti yang lezat.
Dari kejadian itu, kemarahan Firaun pun hilang. Lanjut ke Nabi Musa ketika sudah dewasa. Nabi Musa yang sedang berjalan-jalan di kota Mesir melihat ada perkelahian antara dua orang, salah seorang dari Bani Israel dan seorang lagi dari bangsa Kipri. Lalu Nabi Musa pun mencoba melerai perkelahian tersebut. Tiba-tiba saja Nabi Musa memukul salah satu orang dari bangsa Kipri sehingga ia terjatuh dan mati seketika. Berita tentang Nabi Musa yang telah membunuh salah satu dari bangsa Kipri terdengar oleh Firaun. Lalu Firaun menyuruh tentaranya untuk menangkap Nabi Musa. Aku perintahkan kamu untuk menangkap Musa. Baiklah, wahai Firaun. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki menemui Nabi Musa dan memberitahu berita tentang Firaun yang akan menangkapnya dan menyarankan agar Nabi Musa meninggalkan kota itu. Lalu Nabi Musa pergi meninggalkan kota itu dengan rasa cemas. Karena Nabi Musa latih dalam perjalanannya meninggalkan kota, Nabi Musa kemudian berhenti di bawah sebuah pohon kayu dan berteduh. Ada seorang gadis yang mendatanginya dan berkata bahwa ia telah mengundang Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan mengobrol dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa hendak pergi, salah satu anak gadis Nabi Syuaib berkata, Wahai ayah, janganlah ia anda lepaskan begitu saja. Biarkan ia ikut bersama kita dan ikut menjaga ternak-ternak kita. Lalu Nabi Syuaib menawarkan Nabi Musa untuk mengambil salah satu dari anaknya dan menikahinya. Maka menikahi ia dengan putri Nabi Syuaib. Ia meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Maka berangkatlah Nabi Musa beserta istrinya kembali ke Mesir. Sampainya di negeri Mesir, Nabi Musa kembali menghadap Firaun dan mengajak ke jalan yang benar, seraya menunjukkan mukjizat yang telah beliau terima dari Allah. Lalu Firaun memanggil ahli sihirnya untuk melawan mukjizat Nabi Musa. Pertandingan pun dimulai. Masing-masing ahli sihir Firaun menggunakan ilmunya. Ada yang melempar tali menjadi ular dan ada yang melempar tongkatnya menjadi ular berbisa yang berjalan mengelilingi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa maka jadilah ia seekor ular besar yang kemudian masuk semua ular buatan tukang sihir. Mereka terkejut dan mereka sadar bahwa kebenaran berada di sini. Wahai Musa, kamu beriman kemana? Wahai Musa, mendapati kenyataan bahwa sudah banyak yang mengimani Nabi Musa dan istri Firaun juga mengimani Nabi Musa, maka semakin marah Firaun sehingga ia bertindak membabi buta. Para tukang sihir dibunuh oleh Firaun dan istrinya juga ia siksa hingga memenuhi ajalnya. Begitu pula semua orang yang beriman kepada Nabi Musa. Maka larilah Nabi Musa bersama pengikutnya meninggalkan kota Mesir. Karena dikejar oleh Firaun terus-menerus, Nabi Musa bersama pengikutnya terus berlari sampai ke tepi Laut Merah. Dan tiba-tiba saja Nabi Musa menghantarkan pamannya dan laut pun menjadi tenggelam. Saat Firaun bersama pengikutnya sudah kembali ke daratan, saat Nabi Musa dan kembali ke daratan, tiba-tiba saja laut kembali bersatu dan yang membuat Firaun bersama pengikutnya pun tenggelam di Laut Merah. Sudah selesai. Oke, good.